Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, channel yang terus akan menginspirasi Anda, channel yang terus akan membuat Anda gelisah, channel yang terus akan membuat kita semua mudah-mudahan memperoleh inspirasi yang membangun semangat bisnis kita. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya ingin bercerita lagi-lagi masih pada kajian kita tentang ekonomi yang ada di komunitas organisasi besar namanya Nahdlatul Ulama. Sahabatku, saudaraku, saya mau cerita tentang pengalaman saya bagaimana menyelenggarakan yang namanya Super Camp. Kurang lebih itu tahun 2016 kalau tidak salah itu. Ya, itu alumni PMII Yogyakarta. Kita ada grup yang kemudian akhirnya saya dan teman-teman menginisiasi untuk mengumpulkan para alumni PMII Yogyakarta dari berbagai universitas, berbagai kampus yang sudah mengabdi di masyarakat, sudah tinggal bersama masyarakat, dan mereka punya profesi sebagai pengusaha. Kita kumpulkan di Universitas IFET Semarang itu 3 hari 3 malam. Dalam rangka apa? Selain temu alumni, kita ingin waktu itu menyelenggarakan yang namanya, kami menyebutnya Super Camp. Jadi semua materi tentang bisnis, baik itu sharing bisnis dari alumni-alumni yang sekarang hidupnya di berbagai tempat mengabdi di masyarakat sebagai pengusaha, tentu punya pengalaman, punya trik, punya hal-hal yang sangat unik sehingga mengapa mereka mengambil pilihan jadi pengusaha. Karena background kampusnya misalnya ada di UIN, ada di UGM, ada di IKIP waktu itu, sekarang UNJ misalnya. Ini semua macam-macam kampus ini kemudian sekarang begitu tua, pada rupanya masing-masing punya bisnis yang macam-macam. Ada yang jualan kayu, ada yang jualan ukiran, ada yang jualan makanan, ada yang jualan pelatihan jasa, ada yang jualan macam-macam ya. Sampai waktu itu ya kita sharing ya, luar biasa semangatnya, dan mereka ingin kumpul-kumpul alumni pengusaha ini terus berlanjut. Dan singkat cerita berlanjutlah karena waktu itu diagendakan setiap, kalau nggak salah 3 bulan ya, atau 2 bulan saya lupa ya. Terus berlanjut di Jombang ya. Di Jombang itu juga terselenggara, ngumpulin orang-orang Jawa Timur, orang-orang dari mana yang profesinya alumni-alumni PMI ini menjadi pengusaha. Berlanjut juga pada 3 bulan berikutnya itu di Yogyakarta sama ya, sambil reuni, sambil bagaimana kita menyelenggarakan satu sharing gagasan tentang ekonomi yang ada di Nahdlatul Ulama wabil khusus. Yang menarik dari semua event itu adalah semangat. Jadi semangat para pengusaha untuk survive, untuk bisa bertahan hidup. Rupanya mereka dengan caranya masing-masing. Tidak ada mentor, tidak ada coach, tidak ada apa, semua dengan caranya masing-masing. Dan ada yang tumbang, ada yang punya rumah makan tumbang, bangkrut. Wah, bolak-balik bangkrut. Ini semua ide-idenya sangat menarik, sangat inspiratif, sangat memotivasi. Itu. Jadi hal yang sangat menarik di situ muncul. Karena apa? Karena ada gagasan-gagasan yang terus diolah oleh teman-teman. Nah, kita waktu itu menginginkan bahwa proses berikutnya adalah ada sebuah wadah, makanya kita sebut namanya Dewan Presidium. Wah, Dewan Presidium Alumni PMII yang jadi pengusaha inilah yang kemudian kita harapkan mengorganisir event-event berikutnya untuk mengkonsolidasikan bagaimana potensi-potensi warga NU, potensi warga PMII yang
bisa jadi pengusaha. Tapi ya tadi sekali lagi, organisasi kita rupanya masih sangat sporadis. Akhirnya kita tidak mampu mengelola ini dengan baik, lepas begitu saja. Dan sangat disayangkan sebetulnya ini, harusnya ini bisa dikelola dengan baik. Karena apa? Karena dengan ngumpulnya para pengusaha, para pelaku bisnis, ngumpulnya teman-teman semua ini, itu akan terconnecting. Nah, PR besarnya adalah bagaimana mengkonektingkan semua potensi umat, semua potensi warga NU, semua potensi orang-orang hebat di Nahdlatul Ulama, wabil khusus di bidang bisnis. Ini saya kira tugas kita berikutnya. Hal yang berbeda misalnya ketika kita tidak mau melakukan itu semua. Tapi saya kira manfaat yang terbesar ya kita harus terus melakukannya, walaupun memang keadaannya ya masih sangat sporadis, masih sangat tidak terstruktural, karena memang belum ada satu role model. Di NU itu belum ada satu role model ekonomi apa yang ingin diraih. Kita bilang ekonomi kerakyatan yang kayak opo, yang jelas. Jadi formulasinya itu kayak apa? Ya, misalnya masuk ke bidang keuangan seperti apa yang kita ingin raih? Apa seperti yang lain yang sekarang tidak ada di masyarakat, ada koperasi, ada perusahaan, ada seperti itu, atau seperti apa? Sahabatku semua, saudara semua itu di NU itu masih sangat cair, masih sangat fleksibel, bahwa kita semua mesti bisa untuk melakukan itu semua. Sahabatku, saudaraku, jadi betapa pentingnya pengkaderan wirausaha di komunitas besar Nahdlatul Ulama. Apalagi hari ini NU punya stok sumber daya manusia milenial yang sangat banyak. Baik itu alumni pondok pesantren, alumni perguruan tinggi, mereka mau dikemanakan. Mereka orang-orang pinter, orang-orang hebat, orang-orang yang punya kemampuan untuk mengeksplorasi dirinya. Tapi sayang, NU belum mengolah ini semua. NU belum mengkonektingkan, mengkolaborasikan satu dengan yang lain menjadi sebuah potensi social capital ini menjadi financial capital. Inilah permenungan saya. Maka selalu saya dorong bagaimana Nahdlatul Ulama di berbagai lini, di berbagai banom, di berbagai sektor, di berbagai daerah, di berbagai tingkatan wilayah, baik singkat paling bawah ranting sampai PC, PW dan seterusnya sampai di pengurus besar. Ini semua membutuhkan satu gerakan, satu nahdoh, satu harokah dalam bidang iqtisadi, dalam bidang ekonomi. Jadi kita harus bisa menemukan formulasi keekonomian yang seperti apa. Karena hari ini di era disruption seperti ini, era perubahan seperti ini, hari ini kita tidak cukup lagi hanya berbasiskan produk, tapi juga harus sudah berubah ke fintech, financial technology, sudah berubah ke era artificial intelligence, sudah berubah ke arah digitalisasi, era 4.0. Ini semua gimana NU bisa mengantisipasi dan bisa menjadi pelakunya? Jangan lagi-lagi kita selalu menjadi pemain yang ada di bangku cadangan. Masih untung punya kesempatan jadi cadangan. Kadang kita hanya menjadi penonton di balik tribun yang tugasnya hanya tepuk-tepuk saja. Nah, ini saya kira yang kita sudah saatnya berpikir ulang bagaimana keekonomian NU harus bisa diformulasikan menjadi mandiri, karena hasil akhir itu harus menciptakan suatu organisasi yang mandiri. Secara finansial mandiri, secara organisasi mandiri, sehingga kedaulatan kita betul-betul kedaulatan yang merdeka, karena kemampuan ekonomi kita secara pasar kita mampu. Pasar NU hari ini masih dimanfaatkan orang lain, padahal pasar NU Jamiah, NU Jamaah, NU itu sangat besar sekali. Tapi lagi-lagi pasar ekonomi NU masih diambil orang lain. Kita tertidur pulas. Kita terninak bogokan oleh apa? Oleh proposal, oleh bantuan dari mana-mana. Baik itu Pemda, baik itu kementerian, baik itu pihak-pihak luar atau perusahaan-perusahaan yang suka ngasih ke kita. Apa yang terjadi, saudaraku? Karena kita cuma dapat pelecingan sebegitu kecilnya, cuma dapat proyek-proyek jangka pendek, cuma dapat
istilahnya gebyar seremonial doang. Apa yang terjadi? Kita belum mampu menciptakan satu ladang usaha, amal usaha yang berkesinambungan. Padahal inilah yang harus kita kerjakan. Bagaimana Nahdlatul Ulama secara organisasi memiliki kemampuan untuk menggerakkan warga jamiahnya untuk secara simultan, untuk secara holistik, secara terintegratif. Kita semua bergerak bersama membangun ekonomi umat, membangun ekonomi organisasi, karena dengan begitu maka organisasi akan bisa mandiri. Sahabatku, saudaraku, Muktamar 34 bulan Desember, tanggal 23-25 Desember 21 yang akan datang di Lampung, itu mencanangkan tentang kemandirian ekonomi. Saya kira ini momentumnya sangat tepat. Kita merespon itu harus dengan gegap gempita, dan kita harus mampu memformulasikan keekonomian yang seperti apa yang ingin dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama. Kalau tidak mampu melaksanakan ini, saya kira kita harus kembali mengintrospeksi jati diri kita. Bagaimana berharokah, bagaimana bergerak, bagaimana kita berjamiah. Kita harus merapatkan itu. Kenapa, saudaraku? Karena kita punya potensi besar. Kita punya potensi orang hebat. Kita punya potensi sumber daya manusia, alumni-alumni perguruan tinggi, doktor ekonomi, sarjana magister ekonomi, S1 ekonomi, itu sangat banyak. Tapi lagi-lagi, sekali lagi, mereka belum disatukan dalam satu nahdah, pergerakan kebangkitan ekonomi NU. Kalau di bidang lain NU sudah tamat lah. Saya kira urusan keagamaan, misalnya pondok pesantren, NU sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi saya concern bagaimana membangunkan tidur pulas sahabat-sahabat semua, saudara semua, untuk bagaimana ayo kita sama-sama bergerak apapun wujudnya. Maka mulailah dengan komunitas terkecil kita. Kalau kita ada di lingkungan ranting, ayo pikirkan bagaimana di ranting kita ada keekonomian yang bisa kita bangun. Kalau di MBC, di pengurus cabang atau di Banom itu punya kemampuan itu, ayo kita sinergikan, kita kuatkan. Maka itu saya dari LPNU Jakarta Timur sangat siap untuk berkolaborasi dengan Anda, dengan siapapun komunitas NU, dengan Banom apapun di komunitas NU, karena kami punya Nusamad, ya, satu bisnis marketplace yang Anda bisa download di Google Play Store, Nusamad, maka Anda akan muncul di situ aplikasi kita. Kita produknya adalah sembako, restoran, memakan, dan produk UMKM lain yang ini bisa menjadi platform menyatukan seluruh potensi produk-produk yang dimiliki oleh warga NU. Kami siapkan tokonya, kami siapkan pelatihannya, kami siapkan coachingnya, kami siapkan panduannya, kami siapkan tutorialnya. Untuk apa? Untuk memastikan seluruh komunitas NU, seluruh jaringan NU dimanapun di negeri ini bisa berkonek dalam satu marketplace Nusamad. Itu yang kami ikhtiarkan di Jakarta Timur. Di tempat lain, monggo, ini punya kemampuan masing-masing. Inilah mengapa perlunya kita duduk bersama atau membuat satu tim yang ke depan bisa dibuat semacam tadi forum-forum super camp yang tadi saya katakan. Karena dari forum-forum itu akan terjadi sebuah gerakan. Karena yang tersulit itu kan menjadikan gerakan, ya. Kalau sudah menjadi gerakan ekonomi ini masif, luar biasa. Baik dukungan dari pemerintah, dukungan dari Pemda, dukungan dari masyarakat sekitar. Hari ini semua menantikan aksi nyata Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. Sahabatku, saudaraku, jangan cukup puas menjadi penonton, tapi kita harus terjun, harus menjadi pemain, harus menjadi pelaku, dan kita bertarung di lapangan dengan pasar bebas yang hari ini menjadi kenyataan di depan kita semua. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan semua yang saya sampaikan hari ini bisa memberi inspirasi kita, mendorong kita berpikir kembali bagaimana ayo menggerakkan ekonomi Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku, jika Anda pemilik toko sembako atau pelaku bisnis UMKM, ayo gabung miliki toko online di Nusamat. Semuanya bisa download, bisa jadi member Nusamat. Kami persembahkan untuk Anda. Dapatkan cashbacknya, silakan join dan sukses bersama di Nusamat.